Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud." Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Sebagai umat Islam tentu tidak akan asing dengan istilah Ka'bah. Bahkan semua umat muslim sangat mengharapkan untuk menapakkan jejak kakinya ke sana. Secara definisi bahwa Ka'bah adalah salah satu keajaiban dunia yang berdiri di negeri Makkah. Tepatnya terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah. Bangunan ini merupakan monumen suci bagi kaum muslimin dan dijadikan sebagai patokan arah kiblat atau arah patokan untuk hal-hal yang bersifat ibadah bagi umat Islam seluruh dunia seperti sholat dan lainnya. Dalam The Encyclopedia of Religion dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu, granit, Mekah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter. Jadi kapankah pembangunan Ka'bah dimulai? Mari kita bahas di Anugerah Dakwah. Dalam berbagai sumber telah dijelaskan beragam perbedaan tentang awal mula Ka'bah dibangun di muka bumi ini. Salah satu penulis buku sejarah mengemukakan bahwasanya Ka'bah dibangun pertama kali oleh malaikat, yang berawal dari kejadian di mana berdasarkan riwayat Ali bin Husain, ketika Allah berfirman dalam Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu sesungguhnya Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Para malaikat tidak senang mendengar firman tersebut karena mereka dengan amat patuh sudah menyucikan dan mengagungkan segala titahnya. Mereka telah melemparkan jin ke gunung-gunung, pulau-pulau setelah mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Para malaikat mencemaskan apabila diciptakannya sang khalifah baru juga akan melakukan hal serupa atau lebih buruk. Sebagaimana para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Mendengar pertanyaan yang mencetuskan ketidakpahaman di kalangan para malaikat, suasana di surga berubah. Allah dengan penuh kebijaksanaan merespon dengan ketidakberkenanan dan tidak suka jawaban itu. Para malaikat yang menyadari kesalahan mereka merasa begitu kecil di hadapannya. Dalam usaha memperoleh ampunan dan rahmat Allah, mereka memutuskan untuk melibatkan diri dalam tindakan yang luar biasa, sebuah tawaf mengelilingi arsy Allah. Tempat keagungannya sebanyak 3 atau bahkan 7 kali. Malaikat-malaikat itu pun berkumpul di sekitar arsy, menggenggam kerendahan hati di setiap langkahnya. Mereka yang sebelumnya hanya tahu tentang keagungan Allah, kini merasakannya secara pribadi. Tawaf mereka bukan hanya sekedar upaya memohon ampunan, tetapi juga simbol pengakuan bahwa bahkan para malaikat pun merasa tak berdaya di hadapan keagungan ilahi. Dalam gerakan tawaf mereka yang penuh kerendahan, para malaikat berharap mendapatkan ridho dan balasan kasih sayang dari Allah mereka yang Maha Pemurah. Dengan demikian Allah ridha dan mengampuni mereka dan Allah bertitah, "Bangunkan untukku sebuah rumah yang akan kembali kepadanya segenap makhluk yang aku ciptakan. Bertawaf kalian sebagaimana kalian tawaf mengelilingi arsy dan mohon ampunlah kalian sebagaimana aku mengampuni kalian." Lantaran titah tersebut, para malaikat langsung mempersiapkan pembangunan rumah suci yang berbentuk kubus di suatu tempat yang bernama Makkah yang terletak persis di bawah Baitul Maqmur, tempat ibadah yang berada di surga pada langit ketujuh, di mana ketika sebuah batu jatuh dari sana, pasti akan menimpa bangunan tersebut.
Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat yang ada di langit. Dengan ini dapat dikatakan bahwa para malaikat telah melakukan ibadah haji 2000 tahun. Dalam beberapa literatur sejarah, dijelaskan bahwa pembangunan Ka'bah telah dilakukan beberapa kali. Meskipun jumlahnya tidak dapat ditegaskan secara definitif, tetapi di antaranya terdapat ada yang mengatakan bahwa sebanyak 12 kali yakni yang telah dibangun oleh Nabi Adam, Syits bin Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Amalikah, Jurhum, Husyai bin Kilab, Quraisy, ABD Allah bin Zubair pada tahun 65 Hijriah, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Sakafi pada tahun 74 Hijriah, Sultan Murad Al-Utsmani pada tahun 1040 Hijriah, dan terbaru dilakukan oleh Fahad bin Abdul Al-Aziz pada tahun 1417 Hijriah. Menurut sejarawan lain mengatakan bahwa Nabi Adam adalah orang pertama yang membangun Ka'bah. Pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Adam dan Hawa dengan menunjukkan sebuah lokasi. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu yang berbunyi, "Dirikanlah untukku sebuah bangunan." Pada suatu masa yang penuh keberkahan, Imam Mawardi menemukan dalam naskah kuno bahwa Nabi Adam bersama malaikat Jibril membangun Baitullah. Ketika karya megah itu selesai, cahaya ilahi menyertai perintah Allah kepada Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan tawaf. Dengan lembut, Allah berfirman, "Engkau adalah manusia pertama, dan inilah bangunan yang pertama dalam langkah-langkah suci." Nabi Adam dan Hawa melaksanakan tawaf, menandai awal dari ibadah haji. Meski manasiknya belum sekomprehensif seperti sekarang, keikhlasan Nabi Adam menjadi manusia pertama yang berhaji memancarkan keberkahan. Sebagai perjalanan spiritual yang pertama, pengalaman ini menjadi landasan untuk generasi-generasi berikutnya dalam mengejar kedekatan dengan Allah melalui ibadah haji. Di bawah langit yang penuh keheningan, Nabi Adam merayakan terbangunnya Baitullah dengan sholat dan tawaf yang melibatkan setiap serat keberadaannya. Setiap langkahnya adalah pujian, dan setiap sujud adalah ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Namun, takdir memutar halaman cerita ketika Allah memerintahkan angin topan untuk menguji kesetiaan manusia. Dalam kekuatan topan itu, Baitullah terhempas hingga hanya pondasi dasarnya yang tersisa. Namun, keimanan Nabi Adam tak tergoyahkan. Dalam puing-puing yang tersisa, Nabi Adam tetap bersujud, merangkul pondasi sebagai simbol keabadian Allah. Kejadian tragis ini mengajarkan bahwa meskipun fisik Baitullah mungkin sirna, spirit ibadah tidak dapat dihancurkan oleh apapun, bahkan angin topan sekalipun. Dan dari setiap serpihan, Nabi Adam membangun keteguhan dan keimanan yang tak tergoyahkan. Dalam kitab Al-Ma'arif, Ibnu Qutaibah di buku The Power of Ka'bah mengungkap keagungan Baitullah halaman 58, menjelaskan bahwa sepeninggal Nabi Adam, yang memakmurkan dan membangun kembali Baitullah adalah anak Nabi Adam, yaitu Nabi Syits. Disebutkan bahwa beliau meninggikan fondasi ini dengan menggunakan tanah liat dan batu. Seiring berjalannya waktu pada era Nabi Nuh, Ka'bah menjadi saksi bisu dari zaman yang terus berubah. Nabi Nuh, utusan Allah, mengemban misi suci untuk membimbing umatnya. Namun, beberapa di antara kaumnya menolak petunjuk ilahi. Dalam hujan yang deras, banjir menyapu negeri ini, membawa hikmah bagi yang taat dan kehancuran bagi yang mengingkari. Ka'bah, tempat yang kala itu memancarkan ketakwaan, tak luput dari kepungan gelombang air yang menghancurkan segala yang tidak tunduk pada kebenaran. Kejadian tragis ini mengingatkan umat akan konsekuensi ketidaktaatan. Ka'bah yang dirancang untuk mencerminkan kesucian jiwa manusia, kini menjadi cermin keputusan buruk yang diambil oleh kaum Nabi Nuh. Hancurnya fisik bangunan adalah peringatan keras
bahwa taat pada petunjuk ilahi adalah pondasi keberlanjutan yang kokoh. Kemudian seiring bergantinya waktu, sampailah masa Nabi Ibrahim yang kemudian membangun pondasi Ka'bah. Para sejarawan sepakat bahwa Ka'bah pada hakikatnya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Hal ini dikarenakan Ka'bah yang ada sekarang identik dengan bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Didirikannya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim berawal dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam firman-Nya yang kemudian beliau menceritakan akan perintah yang diberikan kepadanya kepada Nabi Ismail. Dengan ini Nabi Ismail bersedia membantu ayahnya dalam membangun Ka'bah dan akhirnya Nabi Ibrahim menuju ke arah suatu bukit tinggi di sekitarnya berdasarkan perintah yang diberikan oleh Allah dan kemudian keduanya menggali dan meninggikan pondasi-pondasi Baitullah dengan Nabi Ismail yang menggotong batu. Sedangkan Nabi Ibrahim yang membangun karena beliau sudah dalam keadaan lanjut usia. Setelah bangunan yang didirikan tinggi dan Ibrahim sudah tidak bisa menjangkau lagi, Nabi Ismail membawa batu sebagai cikal bakal makam yang kemudian meletakkannya. Nabi Ibrahim pun berdiri di atas bongkahan batu tersebut sambil melihat bangunan yang telah ia buat. Karena itulah batu tersebut dinamakan dengan makam Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berdiri di atasnya saat membangun Ka'bah. Ketika Ka'bah menjadi megah setelah perjalanan panjang pembangunan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bangunan itu penuh kekaguman dan mempunyai ukuran mencapai panjang 30 hasta, lebar 21 hasta, dan tebal 7 hasta, menunjukkan kebesaran spiritual yang tertanam dalam setiap batuannya. Yang membedakan Ka'bah saat itu adalah keberadaannya tanpa atap, mengundang matahari dan langit untuk bersatu dalam ketaatan. 2 pintu mulia terbuka di atas permukaan tanah, salah satunya di dinding timur yang menghadap tenggara, dan yang lainnya di dinding selatan yang berhadapan dengan barat laut. Alam batin Ka'bah terungkap dengan adanya lubang yang sengaja digali di dalamnya, menjadi tempat penyimpanan rahasia yang penuh makna. Di antara dinding-dinding suci ini, terukir perjalanan spiritual umat manusia, menyampaikan pesan keteguhan dan kebesaran Allah yang mengawal setiap langkah. Sebagai penutup, Ka'bah menjadi simbol kesucian dan kesatuan umat. Pada setiap sudutnya, terdengar bisikan sejarah yang menjadi saksi bisu dari keagungan perjalanan manusia menuju Allah.